Halo, Assalamualaikum semua. Definisi Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari dua kata. Panca artinya lima dan sila yaitu dasar. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta atau bahasa Kasta Brahmana di India. Kata Pancasila awalnya terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber dari kitab suci Tripitaka. Di dalam ajaran Buddha terdapat moral untuk mencapai nirwana. Ajaran-ajaran tersebut yaitu Dasar Sila, Sapta Sila, dan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat atau dasar negara yang lahir pada 1 Juni 1945 dan disahkan satu hari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi Pancasila secara historis. Pancasila memiliki jejak historis yang panjang dalam proses kelahirannya. Secara singkat, proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPPKI pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sidang tersebut terdapat 3 pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pidato Muhammad Yamin sebagaimana yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sedangkan pidato menurut Profesor Dr. Soepomo yang disampaikan pada 30 Mei 1945, beliau mengemukakan teori-teori negara, 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas, dan 3. Paham negara integralistik. Sedangkan menurut I.R. Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, beliau mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan dan yang berkebudayaan. Pancasila dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, pertemuan yang dilakukan oleh 9 tokoh atau Panitia 9 yang menghasilkan sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai hasil pertama kali yang disepakati dalam sidang. Adapun rumusannya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Definisi Pancasila secara terminologis. Pancasila dalam pengertian terminologis lebih mengibaratkan pada makna atau isi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Makna atau isi terkandung dalam Pancasila tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 itu sendiri disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun rumusannya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, seperti dalam Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat dan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950, rumusan Pancasila berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang artinya makna Pancasila selalu menjadi jiwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran Pancasila. 1. Sumber dari segala sumber hukum, yang artinya jika ingin membuat peraturan tidak boleh melanggar atau menyimpang dari sila-sila Pancasila. 2. Dasar berdiri dan tegaknya negara. 3. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Tujuan Pancasila. 1. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 2. Menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. 3. Menghendaki menjadi bangsa nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Adapun butir-butir pengalaman Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
yang berarti bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang B yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang terakhir C yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang artinya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang B yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan C yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan C yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil untuk kepentingan bersama. Dan sila terakhir yaitu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya A mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, B mengembangkan sikap adil terhadap sesama, C menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan D menghormati hak orang lain. Apabila bangsa Indonesia benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Nah, kenyataan setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau Orde Baru termasuk P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengambalan Pancasila, sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.